Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah sekian lama tidak membuat video tutorial, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang PCB ya, PCB AC, terutama AC split ya. Di sini kita tidak akan membahas perbaikannya bagaimana, yang jelas di sini ini adalah pembahasan dasar bagaimana cara kerja sebuah PCB air conditioner ataupun AC itu sendiri. Terkhusus yang kita bahas pada kali ini tentang AC biasa ya, yang dalam arti tidak inverter. Nah, di sini saya ada PCB sub, di mana ini biasanya tipe PCB sub yang R32 ya, yang R32. Sini ada dua, ini ada LG. Rata-rata semuanya tuh sama ya, mau LG merek apapun yang lain tuh sama. Nanti terletak dia pada perbedaan paling sering saya temukan. Untuk perbedaan secara signifikan sih nggak ada ya, yang jelas hanya perbedaan pada mungkin penggunaan spare part ya, atau semacam tata letak. Gitu aja perbedaannya. Kalau pada dasarnya semuanya sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja mulai dari awal. Nah, di sini kita mempunyai ini sebuah PCB sub ini. Rata-rata sekarang semua PCB AC itu sudah menggunakan yang namanya teknologi SMPS. Nah, yang dimana dia sudah tidak menggunakan trafo konvensional lagi. Dia sudah menggunakan trafo SMPS. Contoh seperti ini. Di mana letak SMPS itu sendiri? SMPS itu sendiri adalah power supply ya. Kita sudah tahu sendiri ya. Itu pengganti trafo supply yang mensuplai, karena PCB ini bekerja harus disertai dengan adanya power supply. Nah, power supply itu sendiri rata-rata di AC split itu dia hanya membutuhkan dua tegangan aja, di mana tegangan itu 12 volt dan juga 5 volt. Nah, di tegangan 12 volt ini pada sebagian AC dia ada yang keluaran output dari trafo feritnya ini hanya menggunakan 12 volt. Terus nanti ada penurut tegangan menggunakan contoh 7805 untuk mendrive 5 voltnya, di mana tetap ada dia 12 volt sama 5 volt. Nah, jadi kalau ada permasalahan PCB mati total, PCB mati total itu yang pertama harus kita cek itu tegangannya. Tegangan 12 volt sama 5 voltnya ada apa enggak? Kalau tidak ada, kita boleh mulai mengecek yang namanya, nah ini bekas perbaikan ya. Nah, kita mulai urut jalurnya, di mana tegangan SMPS itu dia bekerja di mana dia memulai masuk AC, disearahkan dengan 4 dioda. Di sini menggunakan dioda yang berjenis. Nah, kita mulai dari sini dia. Nah, tegangan itu masuk dari sini. Nah, saya ambil apa dulu sebentar. Mana? Nah, ini aja lah. Ini kan relay. Relay ini salah satunya dia sudah terkoneksi, yaitu ini dia. Ini yang sudah langsung ke PLN ya. Ini yang istilahnya N. Ini L ataupun N. Nah, ini L-nya dan ini N. LN-nya di sini. Nah, dia nih masuk ke sini, ini langsung ke sini. Setelah masuk ke sini, dia langsung disearahkan menggunakan dioda ya. Ini menggunakan dioda sisir, di mana diodanya itu adalah ini. 4 kaki. AC langsung disearahkan setelah melalui
apa namanya, dia dari AC 220 volt di sini langsung masuk ke dioda. Nah setelah keluar dari dioda itu dia langsung masuk ke elko besar ya. Di sini elko besar, dimana elko-nya itu sendiri itu biasanya kapasitasnya di atas 400 volt atau 400 volt. Untuk mikronya itu rendah biasanya, kalau untuk tergantung. Beda lagi kalau sama kayak TV ataupun perangkat-perangkat lain yang menggunakan SMPS ya. Nah, di sini dia menggunakan 400 volt 33 mikro. Setelah dari situ, yang satu kaki yang berada kaki positifnya itu dia langsung masuk ke trafo ferit. Ya, ini trafo ferit namanya ya, ataupun yang ini dia. Yang ini trafo ferit. Nah, trafo ferit ini sendiri dia tidak akan bekerja kalau langsung menggunakan arus 300 volt tadi ya, 300 volt lebih ya. Dia harus di switching. Nah, yang men-switch itu adalah IC power supply ini. Nah, untuk sub biasanya dia menggunakan MIP 2K3. Nah, untuk merek LG dia biasanya TNY PN 450. Ya, ada yang 430 atau berbagai macam bentuk IC power supply-nya. Nah, seperti ini dia menggunakan NY berapa ini? Lupa gue, nggak kelihatan lagi, udah malam pula. Oh, kita nyalakan lampu ya. Nah, di sini dia menggunakan ini ya, TNY 266 PN. Nah, gitu. Untuk AC ini AC LG yang low watt ya. Nanti kita akan bahas kenapa dia di sini kabel untuk indoor, pen indoornya itu banyak kayak gini. Ada yang banyak menyebutnya ini kabel DC. Nanti saya akan jelaskan, atau di lain waktu kita akan jelaskan bagaimana cara kerja pen indoor LG yang menggunakan katanya pen DC. Ini ada kekeliruan mungkin ya, tapi tidak 100% keliru ya, tapi ada beberapa yang kurang mengerti dipahami mungkin di sana. Oke, kita lanjut membahas di sini. Nah, di PCB ini sendiri dia disuplai, di switching menggunakan IC yang tadi ya, IC MIP 2K3 itu ya. Nah, maka setelah hasil akhir dari trafo switching ini akan disiarahkan dengan dioda yang akan menghasilkan dua output. Yang pertama 12 volt sama 5 volt. Jadi, kalau ada permasalahan mati total, PCB mati total, kita bisa ngecek 12 voltnya keluar apa enggak. Kalau dia tidak keluar, kita cek di trafo di sini. Di di kapasitor ataupun elko yang besar ini, yang paling besar di elko-nya itu ada nggak tegangan 300 volt ataupun 400 volt. 300 voltnya itu ya. Kalau ada, berarti fix permasalahannya di bagian switching ini ataupun trafo IC power supply-nya ini yang bermasalah. Kita ganti ini, mudah-mudahan sudah beres. Nah, pertanyaannya yang sering kali ataupun saya sering sekali melakukan hal yang kayak gini ya. Bagaimana pada PCB konvensional ataupun PCB universal, dia tidak menggunakan SMPS, melainkan menggunakan trafo biasa ya, dimana itu terkadang hanya 0, ataupun 500 miliampere, setengah ampere ya, nggak nyampe 1 ampere ya. Trafonya itu kecil, dan biasanya kebanyakan juga untuk pada PCB AC Cina dia menggunakan trafo tanpa menggunakan SMPS. Nah, jadi kalau masih permasalahan di sekitar power supply, bagaimanapun caranya akan saya lakukan PCB standarnya itu tetap dipakai lagi. Beda lagi ceritanya nanti kalau permasalahan pada IC Micom ini ya. Kalau memang IC ini yang bermasalah, baru kita boleh mengambil tindakan yang lain. Akan tetapi kalau masih permasalahan di sekitar mati total atau apa segala macam,
intinya masih mati total dia, nggak ada kehidupan, tanda-tanda kehidupan, maka kita perlu mengecek di bagian power supply. Nah, kalau kita mau merubah, seandainya kita tidak menemukan IC ini, IC MIP 2K3 nya ataupun IC yang lain tidak ada, maka kita bisa merombak menggunakan trafo konvensional. Nah, kita cari yang 0,5 ampere ataupun 500 mili ampere ya. Nanti kita akan ngambil outputnya itu trafo konvensional, kan ada banyak tuh yang pakai 12 volt langsung pun bisa. Nanti kita tambah lagi 7805 nya, atau kita mengambil satu outputnya itu 5 volt dan satu lagi 12 volt. Jangan lupa sebelum kita mau melangsungkan ke sini, kita kan bingung tuh mau ditaruh ke mana. Ada output dari trafo itu sendiri, kita mau taruh di mana bang? Nah, kalau ada yang bertanya kayak gitu, gampang saja. Kita hanya perlu melihat output dari trafo ferit ini sendiri. Trafo ferit ini, mana yang jelas ya? Nah, output dari trafo ferit ini pasti akan ada dia menggunakan nanti dioda. Dioda tuh seperti ini. Nah, seperti ini dia menggunakan dua output, satu ground, dimana outputnya itu satu 12 volt dan satu 5 volt. Nah, kita bisa langsung menghubungkan ke bagian yang di sini ya. Nanti kita urut aja jalurnya. Yang 5 voltnya ini keluarnya dari mana, atau dari sini. Ini 5 volt, ini 12 volt. Nah, kita tinggal masukkan aja langsung ke sini untuk 5 voltnya, dan yang satu lagi 12 volt masuk ke sini. Terus goronnya taruh di mana, ataupun nolnya ditaruh di mana? Kita mencari di bagian elko pun bisa. Ya, ada elko kecil nanti seperti ini. Kita cari bagian minnya. Nah, kita cari bagian min. Di sini ada min. Ini adalah min ya. Ataupun di sini juga bisa. Ini ada tulisan. Kalau yang sudah ada tulisan, kita akan jauh lebih gampang. Di mana groundnya di sini kita taruh. 12 voltnya di sini, plus 12 volt sudah ada tandanya. Kalau untuk PCB sub ya, dan 5 voltnya ke sini. Nah, setelah kita pasang itu, kita mau mengambil 220 voltnya di mana? Nah, itu bisa kita mengambil 220 volt langsung dari LN ini juga bisa, atau kita mengambil dari setelah LN ini. Nanti hati-hati, apa yang bisa kita harus cabut yang mana biar nggak meledak itu ya SMP-nya. Pertama kita cabut ini, kita cabut trafo. Switchingnya ini pun sebenarnya sudah selesai. Ini kita cabut, nanti kita taruh, diposisikan di mana. Yang lain sudah bisa. Makanya yang perlu kita perhatikan, setelah ada trafo konvensional, trafo biasa itu, kita nggak memerlukan lagi yang bagian yang rumit ini. Mulai dari ini dan ini juga sudah tidak kita perlukan lagi, dan juga IC-nya nanti kita tidak memerlukan lagi. Sebenarnya simple ya kalau kita pahami. Nah, untuk pada video kali ini kita hanya fokus pada pembahasan bagian power supply ya. Di lain kesempatan kita akan membahas bagaimana dia kalau ada errornya bagaimana, atau mungkin kita akan membahas kenapa kabel untuk fan indoor LG yang lowat itu ada banyak kayak gini dia ya, ada 5 ya. Kalau DC kan seharusnya 2 sudah cukup, negatif sama positif. Kenapa dia ada yang 2 lagi, nanti akan kita bahas lagi. Dan semoga video ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih, sampai jumpa.